Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat selalu teman-teman semuanya. Di pertemuan ke-12 mata kuliah Statistika Industri 2, kita akan melanjutkan tentang analisis ANOVA, masih tentang ANOVA tes ya teman-teman semuanya. Jadi mulai disiapkan lagi kesiapannya, mentalnya, dan juga peralatan untuk perkuliahan. Oke, saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi presensi ya, tetap pada litera, dan jika tidak mengisi presensi berarti dianggap tidak hadir. Lalu konfirmasi kehadiran dosen pada litera juga. Oke, seperti biasa sebelum memulai perkuliahan, mari kita siapkan kelas kosongnya, siapkan untuk menerima informasi baru, materi baru yang akan sama-sama kita pelajari hari ini ya. Jadi seberapa besar kesiapan teman-teman, seberapa besar teman-teman mau menerima, itu akan semakin besar juga nantinya ilmu yang akan diperoleh ya. Lalu nantinya akan jadilah seperti ilmu-ilmu itu tersusun seperti batu bata ya, sehingga menjadi bangunan yang berguna nantinya. Jadi di pertemuan ke-11 sudah ada 11 tumpukan bata. Nah, sekarang berarti harus ada satu lagi nambah ya untuk jadi nantinya melengkapi jadi bangunan atau ilmu yang berguna. Oke, jangan lupa untuk berdoa, meminta agar dimudahkan perkuliahan kita hari ini ya dalam memahami maupun dalam cara saya menyampaikan perkuliahan. Berdoa silahkan dimulai. Oke, nah ini adalah lanjutan dari masih ANOVA satu arah, tapi bagaimana jika ulangannya itu tidak sama? Nah, contohnya misalkan 4 macam jenis promosi, promosi bazar ya, pelajar nomor 1, medsos nomor 2, TV nomor 3, dan keempat itu radio, dilakukan untuk meningkatkan jumlah penjualan produksi per hari. Nah, setelah percobaan selesai, diperolehlah tabel seperti berikut. Nah, kita ketahui di data ini ada yang datanya kosong ya di promosi nomor 3 dan nomor 4. Nah, di sini itu artinya ulangannya tidak sama. Untuk yang nomor 1 ada ulangannya ada 5 kali ya. Nomor 2 juga 5 kali. Nah, ini kan ada 5, 5, dan yang 3 dan 4 ini adalah masing-masing ada 4 kali ulangan. Nah, untuk seperti ini bisa gunakan rumus menghitung DF-nya ya yang berbeda. Oke, untuk di sini perbedaannya hanya di ini ya, di perhitungan derajat bebasnya. Derajat bebasnya untuk perhatikan untuk ulangan yang tidak sama untuk yang bawah ini. Berarti untuk DB perlakuannya masih sama ya, K-1. DB galatnya sigma NI dikurangi 1, totalnya juga sigma NI dikurangi 1. Ya, untuk menjawabnya seperti biasa, kita harus tetapkan dulu hipotesisnya ya. Hipotesisnya lalu menghitung, nah di sini bedanya derajat bebasnya ya. Derajat bebas, kita hitung DB perlakuannya. Perlakuannya ada 4 ya, perlakuannya ada 4. Jenis promosinya ada 4. Berarti K-14 dikurangi 1, jadi ada 3 ya. 4 ini adalah perlakuannya tadi ya, jenis promosinya. Lalu kita hitung DB galatnya. DB galatnya sigma NI dikurangi 1 ya, sigma NI. Sigma NI dikurangi 1 berarti masing-masing ditambahkan ya. Untuk yang pertama jenis promosi ini ada berapa jumlah N-nya? Jumlah N-nya ada 5 ya. Berarti 5 dikurangi 1 lalu ditambahkan yang kedua. Yang kedua berapa? Yang kedua 5 juga ya. 5 dikurangi 1, tambahkan lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini 4 dikurangi 1, ditambahkan lagi yang keempat. 4 dikurangi 1. Jadi jumlah hasilnya adalah 14 untuk DB galatnya ya. Lalu hitunglah DB totalnya, sigma NI dikurangi 1. Ya, kita tinggal kalikan ya, NI-nya ada berapa nih? Ini jumlah datanya ada berapa nih? 5 kali 2 kan 10, tambah 2 kali 4. Ini kan 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 ya. Ada berapa nih? Ada 18. Makanya ini yang disebutnya sigma NI.
Ya, 18 dikurangi 1. Jadi DB totalnya adalah 17. Ya, selanjutnya kita buat tabel bantu ya. Tabel bantu sini untuk masing-masing perlakuan ya. Jadi kita totalkan, kita hitung juga rataannya, ini berarti tiap kolom dan juga barisnya ya. Tiap kolom ditotalkan, dihitung rata-ratanya dan dihitung variansnya ya. Lalu untuk yang horizontal atau yang ini adalah hanya dihitung totalnya saja, tidak perlu dihitung rataan untuk yang ke arah horizontalnya. Oke, selanjutnya menghitung FK ya. FK ini sigma X IK kuadrat dibagi sigma NI. X IK-nya itu yang mana? Yang ini ya, yang total keseluruhannya 280 dikuadratkan dibagi sigma NI-nya tadi ada 18 ya, ada 18 data. 5 ditambah 5 ditambah 4 tambah 4 ada 18 ya. 5, 5, 4, 4. Oke, diperolehlah sekian. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat totalnya. Nah, jumlah kuadrat totalnya ini adalah kita hitung masing-masing ya. Harusnya saya hapus dulu sebentar. Oke, jadi kita harus hitung masing-masing di masing-masing dikuadratkan ini ya. 12 dikuadratkan, 20 dikuadratkan, 23 dikuadratkan, 10, 17, terus ini juga dikuadratkan, semuanya, semua data ini adalah dikuadratkan untuk menghitung jumlah kuadrat totalnya ya. Jadi dikuadratkan semua. Baru dikurangi dengan faktor koreksinya. Hasilnya adalah sekian. Ya, next ya menghitung jumlah kuadrat perlakuannya atau JKP. Nah, JKP ini berarti kalian hitung yang ini ya. 82 dikuadratkan, 80 dikuadratkan, ini dikuadratkan ya. Lalu masing-masing dibagi dengan jumlah datanya. Yang 82 yang kolom 1 ya, berarti jumlah datanya 5. Kolom 2 juga 5, kolom 3 N-nya 4. 3 dan 4 ya, sama-sama 4. Baru dikurangi dengan faktor koreksinya, FK-nya. Oke, hasilnya 10,24. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat galatnya atau JKG ya. JKG ini tinggal dikurangi JKT dikurangi JKP. Oke. Ya, di sini yang sering terjadi kesalahan ya. Nanti kalau JKG-nya minus nih, jangan sampai ada JKG-nya minus ya. Kalau minus berarti silahkan teman-teman hitung ulang, entah itu di faktor koreksinya mulai dari awal dihitung ulang ya. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah perlakuan atau KTP. KTP ini JKP dibagi DB perlakuannya ya. DB perlakuan yang pertama kita hitung sudah ya 3 DB-nya, lalu JKP-nya yang ini ya, JKP-nya diperoleh 3,41. Oke, selanjutnya menghitung kuadrat tengah galatnya. Di sini rumusnya adalah JKG dibagi DB galat. Oke, kita lihat lagi hasil perhitungan DB kita ya di awal, pas di awal. JKG-nya sekian, DB galatnya 14, hasilnya adalah sekian. Nah, setelah itu baru bisa menghitung F hitungnya. F hitungnya kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galatnya ya. Oke, hasilnya 0,128. Next, selanjutnya menentukan F tabel. F tabel seperti biasa lihat di tabel F ya. Tabel F di sini adalah F alfa, V1 dan V2 atau DB1 dan DB2, DB perlakuan dan DB galatnya ya. Alfanya 0,05, misalkan kita ingin carinya 0,05, DB perlakuannya 3 dan DB galatnya tadi 14 ya. Jadi kita nanti cari yang ke horizontalnya 3, yang ke bawahnya 14. Nah, ini untuk tabel F-nya ya, berarti teman-teman cari tadi DB perlakuannya adalah 3 ya, berarti cari di sini 3 dan untuk DB galatnya 14, diperolehlah 3,34. Jangan lupa di sini cek ya untuk berapa alfanya, 0,05.
Ya, selanjutnya membuat tabel ANOVA. Nah, yang tadi sudah kita hitung semuanya dimasukkan ke tabel ANOVA ini. Mulai dari DB-nya, DB perlakuan, DB galat, dan DB total. Tuliskan ini adalah sumber keragaman ya. Lalu JK-nya, JK perlakuan, JK galat, dan JK total. Kuadrat tengahnya juga ya, KTP, KTG, ini berarti KTP nih. KTP ini KTG. Jadi untuk F hitungnya kan tinggal KTP dibagi dengan KTG ya. F tabel lihat di tabel. Dari hasil perhitungan ternyata F hitungnya lebih kecil ya, lebih kecil daripada F tabel. Artinya terima H0. Artinya bahwa keempat metode promosi tersebut menyebabkan pertambahan penjualan produk yang tidak berbeda secara nyata ya. Tidak berbeda secara nyata atau tidak signifikan. Selanjutnya kita akan move ke yang dua arah atau two ways analysis of variance ya. Jadi penggunaan ANOVA dua arah ini yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau faktor. Kalau di contoh sebelumnya faktornya ya faktor promosi saja ya. Nanti untuk yang dua arah ini bukan cuma faktor promosi loh, tapi juga bisa nggak sih faktor lainnya mempengaruhi, misalkan penghasilan ya, faktor penghasilan, jumlah penghasilan dan juga faktor promosi terhadap penjualan produk. Itu kan bisa ya, terhadap pembelian produk. Itu kan ada dua faktornya ya kalau misalkan seperti itu. Jadi sudah termasuk ke dua arah. Bukan hanya faktor promosi saja tapi juga ada jumlah penghasilannya ya. Nah, setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level-levelnya. Lalu, tujuan dan pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria tersebut ya yang diujikan terhadap hasil yang diinginkan. Sebetulnya tujuannya sama, cuma bedanya di sini faktornya bukan hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Misalnya, seorang guru menguji apakah ada pengaruh antara jenis media belajar, berarti ini faktor satu ya, yang digunakan pada tingkat penguasaan siswa terhadap materi. Lalu ilmuwan ingin menguji apakah ada interaksi antara beberapa sistem rudal, beberapa tuh bisa jadi lebih dari satu ya, jenis media juga bisa lebih dari satu nih. Jadi beberapa sistem rudal ya dengan beberapa jenis bahan bakar. Contohnya misalkan ini ada beberapa penelitian dari kakak tingkat ya dan juga dari bersama dosen ya kolaborasi. Nah, misalkan ada judulnya dari Kang Ega Triandi Permana nih. Analisis pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil Honda BR-V di dealer Honda misalkan ya. Terus ada juga the effect of participative leadership style on employee performance. Nah, berarti kalau seperti ini, contoh yang untuk dua arah itu adalah yang ada ini ya. Jadi ada tiga faktor, faktor kualitas produk, harga, dan juga faktor promosi terhadap apa? Keputusan pembelian mobil misalkan. Nah, kalau yang satunya cuma satu faktor saja, yaitu di participative leadership style-nya ya terhadap performa karyawan seperti itu. Ya, jadi kenapa sih perlu yang dua arah ya? Jadi dengan teknik ANOVA dua arah ini kita bisa membandingkan beberapa rata-rata yang berasal dari beberapa kategori ataupun faktor ya atau kelompok untuk satu variabel perlakuan. Nah, ANOVA dua arah digunakan bila sumber keragaman yang terjadi itu tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Nah, faktor lain mungkin juga loh bisa menjadi sumber keragaman respon ya. Jadi sebagai peneliti kita tuh harus menganalisis kira-kira faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi misalkan pembelian mobil ya. Apa saja sih yang kira-kira orang tuh bisa membeli mobil itu karena apa? Nah, itu kita harus bisa menganalisis ya, sebagai peneliti itu harus bisa menganalisis. Nah, faktornya kalau satu saja, ketika kita peroleh hasilnya tidak signifikan, berarti bukan faktor itu yang mempengaruhi terhadap pembelian mobil. Faktor lainnya apa ya? Nah, itulah digunakan dua arah ya,
dua arah ANOVA ini, kita bisa memprediksi faktor-faktor mana saja selain satu faktor tadi yang mempengaruhi si variabel dependen yang akan kita lakukan penelitian ya. Oke, asumsinya sama ya, masih sama. Populasi yang diuji berdistribusi normal, varian satu ragam dan populasi yang diuji juga sama, dan sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk hipotesis nih, hipotesisnya berbeda dengan yang satu arah. Kalau hipotesis satu arah kan cuma H0 dan H1 ya, H0 dan H1. Cuma ada satu hipotesisnya. Nah, untuk yang dua arah ini ada tiga statement. Artinya yang pertama ini kita akan lihat inginnya ya, bukan kondisi netralnya di H1-nya dilihat minimal ada sepasang faktor alfa ya, faktor A ini yang tidak sama dengan 0. Lalu untuk yang kedua H1-nya ini untuk beta. Alfa ini misalkan faktor 1 ya. Alfa misalkan faktor 1. Terus beta adalah faktor 2. Nah, jadi untuk yang kedua itu untuk yang faktor kedua. Nah, simbolnya beta misalkan. Minimal ada sepasang faktor B ya, beta ini yang tidak sama dengan 0. Lalu yang ketiga, nah ini untuk gabungannya. Gabungan faktor 1 dan faktor 2 ya. H1-nya karena ini adalah H0 tidak perlu dijelaskan lagi lah ya. H1 itu minimal ada sepasang faktor 1 dan faktor 2 yang tidak sama dengan 0. Oke, nanti untuk rumus perhitungannya silahkan teman-teman catat dulu ya. Catat dan pahami dulu, nanti kita akan langsung ke contoh soal. Ya, sedikit perbedaan di dB-nya ya, derajat bebasnya. Di sini ada B dan K. Ada istilah baru nih, ada B dan K. Nah, B ini adalah banyaknya baris atau faktor 1. Baris ya, baris dari kolomnya. Lalu K ini adalah banyaknya kolom atau faktor 2. Nah, untuk yang lainnya sama ya, N itu untuk banyak ulangan, V1 itu dB arah horizontal, dB perlakuan berarti ya, dan juga V2 dB arah vertikal. Ya, contohnya ingin diketahui apakah tingkat aktivitas ekstrakurikuler dan tingkat ekonomi berpengaruh terhadap, oke ini apa sih tingkat efektivitas ekstrakurikuler dan tingkat ekonomi berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, untuk itu kita lakukan riset terhadap sampel siswa yang mengikuti 4 tingkat aktivitas ekstrakurikuler dengan 3 ada 4 ya, berarti ada 4 tingkat aktivitas ekskul dan juga ada 3 faktor ekonomi, 3 tingkat ekonomi yang berbeda. Kemudian kita ambil sampel, diulang 3 kali di sini ya, diulang 3 kali. Nah, kita buatkan tabel observasinya. Ini adalah disebutnya tabel observasi ya. Jadi kita misalkan faktornya itu adalah ini ya, untuk barisnya tingkat aktivitas ekstrakurikuler nih. Berarti tadi ada berapa ekskul, ada berapa tingkatan? Ada 4 tingkatan. Nah, kita buatkan T1, T2, T3, dan T4. Misalkan kita simbolkan dengan T ya. Lalu yang kedua itu adalah yang tingkat ekonomi keluarga. Tadi ada 3 tingkat ya untuk ekonomi keluarga. Misalkan kita simbolkan dengan V, V1, V2, dan V3. Nah, masing-masing sampel ini kita ambil 3 kali ulangan ya, 3 kali ulangan. Berarti masing-masing di sini di T1 dan V1 tuh harus ada 3 loh. Nah, jadi kan T1 ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Ya. V1 juga sama kan di sini ulangan 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang T2 juga sama 1, 2, dan 3. Oke. Ya, jadi kita harus bisa
membuat tabel observasinya ya dari pernyataan atau penelitian yang akan kita rancang. Nah, ini adalah misalkan hasil yang diperolehnya ya. Seberapa berprestasi belajar siswa tersebut ya di masing-masing tingkatan. Misalkan untuk tingkatan ekskul 1 pada tingkat ekonomi 1 ya V1 hasilnya adalah 6, 64, 66 dan 70. Kan kita ulang 3 kali ya, 3 kali ulangan. Misalkan contoh lainnya untuk yang T3 nih, T3 di faktor tingkat ekonomi yang kedua. Setelah diukur prestasi belajar siswanya sekian ya. Nah, ini adalah 3 ulangan seperti itu. Selanjutnya kita tentukan rumus hipotesisnya. Tadi ya, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan ya sama semua. Lalu H1-nya minimal ada sepasang faktor alfa 1 yang tidak sama dengan 1. Yang kedua yang ini ya, yang ketiga juga minimal ada sepasang alfa dan beta yang tidak sama dengan 0. Next kita hitung derajat bebasnya. Di sini teman-teman dB-nya jangan lupa ya. Untuk sumber keragamannya bukan lagi perlakuan galat ya, tapi di sini perlakuannya itu dibagi menjadi ini, menjadi baris, kolom dan faktor baris dikali kolom atau faktor 1 dikali faktor 2. Ya, jadi dB-nya ada 5 dB yang harus kita hitung ya, 5 dB. Nah, untuk yang faktor baris ya, V1 ya. V1 itu faktor baris berarti jumlah baris dikurangi 1 ya. Jumlah barisnya ada berapa nih? Barisnya ada 4 ya. 4 dikurangi 1 jadi ada 3. Terus 4 yang ini jumlah barisnya nih ada 4 ya. 4 dikurangi 1 jadi 3. Lalu kita ke jumlah kolom kedua ya, faktor 2. Faktor 2 kolom. Kolomnya ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. K min 1 di sini berarti 3 dikurangi 1 ada 2. Selanjutnya tinggal kita kalikan faktor 1 dikalikan faktor 2 ya, ini ya. V1 sama dengan K dikurangi 1 dikali B dikurangi 1 berarti yang hasil tadi ya, 3 dikali 2. Tinggal 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu kita hitung galatnya, dB galat. dB galat ini rumusnya adalah ini ya, B dikali K dikali N min 1. Nih, jumlah barisnya 4, jumlah kolomnya 3. Ya, jumlah perlakuan ke baris dan ke kolomnya 4 dikali 3, lalu dikali N min 1. N itu adalah ulangannya ya. Ulangannya ada berapa tadi? N-nya ada 3 ulangan. Ada 3 ulangan ya, 3 ulangan. Jadi 3 min 1. Oke, berarti 12 dikali 2 ya, 24. Nah, untuk dB totalnya, rumusnya adalah ini. Baris dikali kolom dikali ulangan dikurangi 1 ya. 4 dikali 3 dikali 3. Nah, gini karena 3-nya sama, jangan sampai tertukar mana itu yang faktor 2, mana itu yang ulangan ya. Baru dikurangi 1. Hasilnya 35. Selanjutnya kita buat tabel bantu. Tabel bantu ini seperti biasa ya untuk menghitung total ya. Total dan juga rata-rata di sini. Jadi kita totalkan totalnya berapa untuk yang kolom ke bawah. Ini juga sama ya. Totalkan, jumlahkan dan hitung rata-ratanya. Rata-ratanya. Lalu untuk yang ke baris juga sama ya, ke samping juga sama. Kita totalkan sini. Warnanya kita coba ubah. Ya, yang ini kita totalkan, ini kita totalkan, terus sampai ke bawah ya kita totalkan, dan kita sum total di ini ya, di keduanya, kita totalkan keduanya. Oke. Lalu kita hitung di total barisnya, total baris ya, berarti yang ketiga ini kita totalkan di sini. Ini juga sama kita totalkan. Oke. Nah, kalau tadi kita menghitung total baris yang ini ya, total baris, nah sekarang kita harus menambahkan total kolomnya, total kolom. Jadi di sela-sela ini ya, di sela-sela ini tambahkan total kolomnya. Nah, ini untuk menghitung JK, BK-nya, baris dan kolomnya ya. Nanti ini ditotalkan,
Hasilnya sekian ya. Semuanya itu kita totalkan masing-masing per kolomnya. Ya, kita bisa mulai perhitungan FK ya. FK ini adalah total ini ya, total dikuadratkan dibagi jumlah baris, tadi ya B dikali K dikali ulangannya. Barisnya 4, kolomnya 3, ulangannya juga 3. Nah, ini dikuadratkan. Hasilnya adalah sekian ya. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat totalnya, JKT-nya. Nah, total itu sama seperti yang satu arah. Berarti teman-teman harus kuadratkan semua yang ada di tabel ini, dikuadratkan semua ya. Dijumlahkan, dikuadratkan, jumlahkan, kuadratkan, jumlahkan. Itu. Jadi semua angka yang ada di sini silahkan teman-teman kuadratkan dan juga nantinya jumlahkan lalu dikurangi FK-nya. Ini FK ya, faktor koreksinya. Hasilnya adalah sekian. Next kita hitung jumlah kuadrat baris atau JKB. Di sini berarti jumlah total barisnya ya. 607 dikuadratkan, 510 dikuadratkan, ini ya semuanya dikuadratkan baru dibagi dengan kolom, jumlah kolom dikali dengan ulangannya. Kolomnya tadi ada 3 ya, dikurangi FK-nya, hasilnya sekian. Lalu kita hitung jumlah kuadrat kolomnya, JKK. Nah, jumlah kolom ini yang di bawah, yang 72, total yang di bawah ya, total kolomnya. 723 di kuadrat ditambah ini kuadrat tambah juga 651 kuadrat dibagi dengan BN. Berarti jumlah baris dikali dengan ulangannya. Baru dikurangi FK-nya. Next dihitung jumlah kuadrat interaksi baris dan kolom tadi ya. Baris dan kolom. Nah, rumus kita hitung ini. Untuk JKBK adalah seperti yang ini. Yang tadi total kolomnya masing-masing 200 kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Terus seterusnya ya, semuanya ini dikuadratkan, dijumlahkan. Ini sampai ke yang terakhir yang kolom keempat ya, kolom keempat ya. Kolom ketiga baris keempat. Jadi hasilnya jumlah-jumlah ini dikuadratkan tadi dibagi dengan N-nya, ulangannya, baru dikurangi ini ya, dikurangi JKB-nya. JKB-nya tadi kita lihat lagi JKB-nya sekian, terus dikurangi JKK ya, jumlah kuadrat kolomnya, baru dikurangi faktor koreksinya. Ini adalah FK ya. Ini JKB, JKB ini JKK. Oke, hasilnya adalah sekian. Kalau minus nanti silahkan teman-teman hitung lagi, ada kemungkinan ada kesalahan hitung di salah satu komponen ini, bisa dari FK, dari JKB, JKK, atau perhitungan kuadrat-kuadratnya ya, takutnya ada salah. Next kita hitung jumlah kuadrat galat, JKG-nya ya. JKG rumusnya tinggal dikurangi semua ini. JKT dulu, JKT dikurangi JKB, JKK, dan tadi JKBK-nya. Ya, JKT-nya sekian, kurangi JKB, JKK, dan JKBK, interaksi baris dan kolom. Hasilnya sekian. Kalau tadi kita menghitung JK, sekarang kita akan menghitung kuadrat tengah ya, KT. Masing-masing kita hitung KT barisnya, kolom, interaksi baris dan kolomnya, dan galat. Oke, untuk yang kuadrat tengah baris dulu ya, rumusnya itu CKB dibagi DB barisnya. Ya. Kita tinggal masukkan hasil perhitungan tadi. Lalu untuk JKT, untuk KT kolomnya, JKK dibagi DB kolom. Semuanya kalau kuadrat tengah itu JK ya, JK dibagi dengan DB-nya, DB masing-masingnya. Oke, hasilnya sekian. Lalu menghitung, nah yang interaksi ini berarti JKBK dibagi DBBK-nya, DBBK-nya. Oke, dilihat lagi perhitungan di awal kita menghitung DB ya, dan juga JK-nya. Lalu menghitung kuadrat tengah galatnya, rumusnya JKG dibagi DB galat. Hasilnya sekian. Ya, dari KT tadi ya, kuadrat tengah kita bisa menghitung F hitung 1, F hitung 2, dan F hitung 3. F hitung 1 ini untuk yang baris ya.
berarti KTB dibagi dengan KTG ya. Kuadrat tengah baris dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Hasilnya sekian. Nah, untuk F hitung 2 juga ini yang kolom. Berarti KTK yang kolomnya ya, kuadrat tengah kolom dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, semuanya dibagi dengan kuadrat tengah galat. Lalu untuk yang F hitung 3 berarti yang KTDK ya, interaksi antara baris dan kolom dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galatnya. Hasilnya sekian. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan F tabel. Berarti ada 3 F tabel juga ya. F tabel 1 berarti di sini. Alfanya 0,05, V-nya ya 3 ya. Untuk DB barisnya 3. Nah, DB barisnya 3 dan DB galatnya 24. Ya, ini adalah DB galat, semuanya DB galat. Nah, kita lihat di tabel hasilnya sekian. Nanti silahkan teman-teman cek ya. Lalu untuk yang kolom, di sini bedanya adalah yang DB kolom. DB kolomnya 2 ya, 2 dan 24. Cari di sini 2 dan ke bawahnya 24. Untuk yang F tabel 3 juga ini adalah DB untuk KT BK-nya ya. Untuk baris dan kolomnya DB BK. DB garis baris dan kolom. Dan ini untuk yang DB galat. Oke. Ya, sudah dihitung semua, jadi kita bisa langsung buatkan ke tabel ANOVA ya, diisikan ke tabel ANOVA-nya. Nah, ini sumber keragamannya tuliskan faktor 1, faktor 2, faktor 1 dikali faktor 2, galat, dan juga total. Nah, untuk yang ke samping ya, ada DB, ada JK, KT, F hitung, dan F tabel. Sini masing-masing tuliskan yang sudah kita hitung. Terus JK-nya juga ya, hasil perhitungan JK masing-masing untuk JK faktor 1 baris ya. Berarti untuk yang baris, ini untuk yang kolom. Ini B dan K-nya ya, ini galat, ini total. Oke, semuanya ya dituliskan hasil yang kita hitung. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya. Untuk yang pertama, F hitungnya lebih besar ya, lebih besar dari F tabel. Lalu yang kedua, F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Yang ketiga, F hitungnya juga lebih kecil dari F tabel. Nah, di sini kita tarik kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, F hitung lebih besar dari F tabel berarti tolak H0. Artinya tingkat aktivitas, kita lihat tadi faktor 1 itu apa? Faktor B ya. Di baris-baris itu aktivitas ekstrakurikuler. Berarti ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, untuk yang kedua, faktor kolom. Kolom ini kan tingkat ekonomi ya, tingkat ekonominya. Nah, ini lebih kecil daripada F tabel, berarti terima H0. Artinya tingkat ekonomi tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa. Yang ketiga juga sama ya, tidak adanya interaksi yang nyata antara kegiatan ekstrakurikuler dengan tingkat ekonomi. Berarti yang paling mempengaruhi adalah aktivitas ekstrakurikuler dibanding faktor yang lainnya ya terhadap prestasi siswa. Ya, terakhir reminder untuk saya dan juga untuk teman-teman, untuk kita semuanya ya, bahwa pengetahuan saja itu tidak cukup ya. Jadi kita harus mengamalkannya. Sama seperti niat aja itu tidak cukup, maka kita harus melakukannya. Jadi saya niat kok, niat tanpa action ya belum bisa dibilang dia niat ya. Ya cuma keinginan gitu ya. Jadi harus ada action. Ya, sekian teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya ya. Mohon maaf kita tidak bisa bertemu secara langsung karena saya ada keperluan di jadwal mengajar kita ya, jadwal kuliah kita. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.